Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep, Praktek Demokrasi, dan Pendidikan Demokrasi. Perkenalkan, saya sendiri Adila Diatun, lalu ada teman saya Ronaldo Nabilatur Rahma, Viva, yang ketiga adalah Risa Agustina. Topik pembahasan yang pertama ada konsep demokrasi, pendidikan demokrasi sebagai esensi pendidikan, sekolah sebagai lab demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, demos atau rakyat, dan kratos atau pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan politik yang berada di tangan rakyat dan bukan sekelompok orang, sehingga demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat. Pada era modern, oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg 1863, demokrasi digambarkan sebagai government of the people and for the people, yang berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Elemen kunci dari demokrasi yaitu yang pertama adalah pemilu yang bebas dan adil, yang kedua partisipasi aktif warga negara dalam politik dan ruang publik, yang ketiga adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah hukum sebagai panglima. Untuk karakteristik demokrasi yang pertama adalah pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang kedua yaitu pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat, yang ketiga tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Yang terakhir yaitu pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Manfaat demokrasi yang pertama yaitu kesetaraan sebagai warga negara, yang kedua memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, yang ketiga adalah pluralisme dan kompromi, keempat menjamin hak-hak dasar, dan yang terakhir adalah pembaruan kehidupan sosial. Karakteristik demokrasi. Yang pertama, ada pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua adalah tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Yang ketiga adalah pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang terakhir, pemerintah dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Prinsip demokrasi yang pertama adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Pelaksanaan demokrasi Indonesia. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina, menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Selanjutnya, pada periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risa. Silahkan. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR
dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Kemudian pada periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu. Pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Pengertian pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Menurut Sumantri, batasan demokrasi adalah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi. PKN merupakan pendidikan demokrasi atau pendidikan demokrasi merupakan esensi dari PKN. Gandal dan Finn mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, selalu ingin tahu, berpandangan jauh ke depan. Gandal dan Finn juga menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat diajarkan, namun demokrasi harus dipahami dan dihayati. Alternatif model yang dapat dikembangkan pada demokrasi di PKN adalah landasan dan bentuk demokrasi, ide demokrasi, kurikulum yang tepat, memahami demokrasi dalam berbagai konteks. Target harapan pembelajaran PKN NKRI. Yang pertama, secara programatik memuat bahan ajar yang utuh berupa bekal pengetahuan untuk melek politik dan hukum yang ada atau berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI yang demokratis sistem perwakilan konstitusional. Yang kedua, secara prosedural, target sasaran pembelajarannya ialah penyampaian bahan ajar pilihan, fungsional ke arah membina, mengembangkan, dan membentuk potensi diri anak didik secara kafah, serta kehidupan siswa dan lingkungannya, baik fisik maupun non-fisik, sebagaimana diharapkan atau yang seharusnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Rona. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Dalam konteks pendidikan demokrasi, ruang kelas baik dalam artian ruang kelas secara fisik maupun ketika belajar di luar ruangan dapat dirancang menjadi laboratorium demokrasi. Kelas sebagai laboratorium demokrasi memiliki karakter di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, menyampaikan pendapat, memiliki perspektif berbeda dengan temannya ataupun dengan guru. Guru yang menjadikan ruang kelas sebagai laboratorium demokrasi akan mendorong setiap peserta didik untuk berpikir kritis, menelaah, menganalisis, sampai menemukan sendiri jawaban atau kesimpulan dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Demokrasi di sini bukan hanya identik dengan mata pelajaran PPKN, tetapi setiap mata pelajaran pada dasarnya bisa mengembangkan budaya demokrasi. Demokrasi erat kaitannya dengan toleransi, saling menghargai, dan menghormati keberagaman. Kelas yang dibentuk menjadi laboratorium demokrasi akan berkontribusi dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, kritis, bertanggung jawab, memahami hak dan kewajibannya. Dalam ruang kelas yang didesain sebagai laboratorium demokrasi, peran guru hanya sebagai fasilitator, mengatur dan membimbing jalannya diskusi antar peserta didik, serta menjadi wasit ketika terjadi perbedaan pendapat di antara peserta didik. Pada saat akhir pembelajaran, guru melakukan penguatan, mengajak siswa menyimpulkan dan melakukan refleksi. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah, pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Sifat multidimensional itu antara lain terletak pada 1. Pandangannya yang pluralistik, uniter, bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. 2. Sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. 3. Tujuannya yang diarahkan kepada semua dimensi kecerdasan seperti spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Dan yang keempat, konteks yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luas, dan bervariasi merujuk pada dimensi tujuannya. Fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokratis.
Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan kultur. Sebagai bagian dari struktur birokrasi pendidikan SD merupakan satuan pendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten. Mekanisme kerja dalam konteks kesisteman sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan harus memberdayakan seluruh komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, unit laboratorium, unit perpustakaan, terus komite sekolah, tata usaha, OSIS, dewan guru. Hambatan-hambatan guru dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Pihak guru terbiasa dengan metode yang monoton, kurang menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif, kurangnya memberi kesempatan peserta didik membiasakan sikap demokratis di kelas. Pihak siswa kurang termotivasinya dalam mengikuti pembelajaran, kemalasan serta susah memfokuskan diri menyimak pembelajaran. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang dialami guru dalam mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi. Peran mengatasi hambatan diantaranya yang pertama, peran pihak sekolah bahwa perlu ditingkatkan dan dibiasakan mempererat kerjasama guna menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis dengan seluruh warga sekolah, mengamalkan sikap serta nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal demi kesejahteraan bersama sehingga kehidupan sekolah akan tentram dan damai. Yang kedua yaitu peran pihak guru yang terjun langsung melakukan kegiatan pembelajaran dengan peserta didik harus memberikan contoh pengaplikasian demokrasi dan mengawasi dan menekankan penilaian sikap dan keterampilan untuk membiasakan sikap demokratis dalam mengikuti proses pembelajaran serta mengapresiasi setiap perubahan positif dari masing-masing peserta didik sehingga akan menghasilkan timbal balik yang saling menguntungkan. Yang ketiga, peran pihak siswa untuk berperan penting menjadi siswa seutuhnya untuk mematuhi peraturan, memaksimalkan kemampuan yang terdapat pada dirinya, khususnya pembelajaran aktif dengan mengemukakan pendapat, menyanggah pendapat, mulai belajar menghargai perbedaan pendapat serta latar belakang teman-temannya karena perbedaan itu unik jika dipersatukan. Menjadi keharmonisan antara guru dengan dirinya, yaitu para siswa jika para guru memperbaiki setiap permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang menyerah? Bertanya, mohon maaf. Terima kasih Kak. Dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Pak Fer nanti juga akan memberikan materi kurikulum Merdeka Belajar agar teman-teman juga tahu perkembangan yang ada. Ya sama-sama enak ya. Ya, nanti ketika ada diskusi-diskusi di luar sana, teman-teman sudah mengetahui bahwa kurikulum Merdeka Belajar, oh ya pernah dijelaskan sama Pak Ferry. Halo Mas Dimas. Iya Pak. Ya, nanti bisa Mas Dimas ya, untuk menampilkan itu Mas Dimas ya. Halo Mas Dimas. Belum ada tanggapan. Baik, langsung ke kelompok 2. Silakan kelompok kedua. Sesi kedua. Pertanyaannya kita nanti saja. Baik, ya Pak. Baik, Mas Pak. Dimas bisa membantu share materi, Mas Dimas. Iya Pak, tadi sinyalnya nggak mendukung. Ya, kalau teman yang berbeda. Kamu sharekan materinya ke kelompok yang tadi presentasi biar nanti